Saya merasa bersyukur sekali ketika sore tadi bisa kembali menginjakkan kaki di tanah Cendrawasih ini. Kehangatan sambutan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang menginjakkan kakinya di Papua pada hari Kamis 8 Desember 2022 kemarin. Dan sebelumnya ada beberapa orang yang melakukan penolakan, menolak kedatangan Pak Anies Baswedan karena Pak Anies dianggap intoleran. Pak Anies itu memecah belah dan narasi-narasi yang lain, intinya menolak Pak Anies Baswedan. Dan kita yakin bahwa orang tersebut adalah bukan pendukung Pak Anies Baswedan. Jadi ini adalah urusan politik yang intinya bagaimana Pak Anies bisa tidak datang ke Papua. Tapi toh nyatanya teman-teman, Pak Anies kemarin tetap ke Papua dan disambut cukup meriah oleh warga Papua. Jadi ternyata warga Papua itu juga welcome, artinya menyambut kedatangan Pak Anies Baswedan di Papua, dan selamat datang juga untuk Pak Anies. Nah teman-teman, terkait itu semua, ini ada satu pendapat juga dari netizen yang menyatakan bahwa semakin Pak Anies itu difitnah, maka semakin itu pula adalah satu promosi gratis bagi Pak Anies Baswedan untuk bisa maju di Pilpres 2024. Artinya narasi-narasi yang dikembangkan mereka justru menguntungkan Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat pandangan dari seorang netizen yang mengatakan bahwa semakin Pak Anies diserang dengan fitnah, dengan cacian, maka semakin itu pula nama Pak Anies Baswedan makin moncer. Terima kasih para buzzer, para provokator. Anda makin produktif. Terus menyuplai fitnah, menyuplai kebencian, menyuplai isu dan narasi-narasi pecah belah yang terus menyerang Mas Anies. Karena perbuatan Anda semuanya, rakyat jadi bisa membedakan mana pemimpin yang bohong, pemimpin yang benar, dan pemimpin yang menipu rakyat, dan pemimpin yang benar-benar jujur dan dicintai oleh rakyat. Ini semua soal waktu. Peran Anda membenarkan bahwa Anies adalah sosok yang berintegritas, dicintai, dan makin bersinar karena fitnahan Anda. Sekali lagi, Anda semua punya kontribusi besar terhadap pencitraan Mas Anies dan rakyat. Ini komentar dari J. Freddy 5 dan saya lihat akunnya juga privat, gambar kucing, jadi akun gak jelas. Dia mengatakan no Anies khilafah HTI radikal akan bangkit. Ini jelas-jelas fitnah yang keji terhadap Anies Baswedan. Dari mana radikalnya Pak Anies? Justru Pak Anies itu sosok pemimpin yang santun. Di Jakarta jauh lebih sejuk, tidak ada kedengaran makian terhadap warga Jakarta. Khilafah, apa buktinya khilafah? Hati-hati loh, jangan Anda juga nggak ngerti nih maksud khilafah. HTI, mana buktinya? Bahkan disebut Pak Anies itu bapak pemersatu di Jakarta. Kalau komentar boleh Bu, tapi harus sesuai data. Harus ada data, harus ada bukti, jangan menjurus kepada fitnah. Walaupun Pak Anies tidak pernah ngegubris siapapun yang memfitnah dia, tapi ingat, Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat. Anda fitnah orang lain, insya Allah fitnah itu akan berbalik kepada Anda. Paham? Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pandangan dari para netizen mengenai fitnah yang terus dilancarkan kepada Pak Anies Baswedan. Intinya bagaimana nama Pak Anies itu jatuh jelek dan nanti tidak terpilih pada Pilpres 2024. Jadi arahnya ke sana. Namun demikian teman-teman, tudingan fitnahan yang selama ini ditujukan kepada Pak Anies Baswedan belum pernah terbukti sama sekali. Jadi misalkan Pak Anies intoleran, mana buktinya Pak Anies intoleran? Buktikan di pengadilan. Mana itu Pak Anies misalkan bermain politik identitas,
buktikan kalau Pak Anies memainkan politik identitas. Pak Anies intoleran, ya itu teman, mana buktinya? Semua itu kan perlu bukti. Kalau hanya narasi-narasi yang dikembangkan itu adalah fitnah. Dan apalagi yang kemarin ketika Pak Anies mau datang ke Papua, ini ditolak oleh beberapa orang yang katanya Pak Anies akan memecah belah. Tapi toh nyatanya ketika Pak Anies datang di Papua ternyata disambut oleh ribuan warga. Ini kan berbeda dengan narasi-narasi yang mereka itu seolah-olah menakutkan, ternyata tidak terbukti sama sekali. Pak Anies justru membawa kedamaian saat di Papua. Oke teman-teman, coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari OK News. Disambut ribuan pendukungnya, Anies Baswedan mengatakan saya senang bisa kembali lagi ke Papua. Anies Rashid Baswedan disambut ribuan pendukungnya saat tiba di Kabupaten Jayapura, Papua pada Kamis 8 Desember 2022. Pantauan di Bandara Udara Sentani, bakal calon presiden tersebut tiba di Bandara Sentani pada sore hari sekitar pukul 15.40 WIT sore menggunakan pesawat jet N927JA milik maskapai Journey Aviation. Dirinya langsung disambut tarian adat Sentani dan diberikan mahkota burung kasuari. Anies Baswedan saat keluar dari VIP room Bandara Sentani itu langsung menyapa dan menyalami para pendukungnya yang berada di halaman parkir VIP Bandara Sentani, dan ketika berada dalam mobil para pendukungnya pun masih meminta berfoto dan beberapa kali Anies Baswedan menjabat tangan para pendukungnya. Dirinya disambut ribuan pendukungnya termasuk Ketua DPW Partai Nasdem Papua Matius Awoitau, Ketua DPR Papua Joni Banua Rau, anggota DPR RI fraksi Nasdem Robert Rau, dan juga anggota DPR RI dari fraksi Nasdem Sulaiman El Hamzah, serta Ketua Koalisi Relawan Indonesia KRI Anies Baswedan, Presiden RI 2024 Provinsi Papua Junaidi Rahim. Kemudian relawan Rema Anies, relawan Tema Anies, relawan dan relawan pendukung Anies lainnya. Anies selalu menyalami para pendukungnya di ruang VIP dan selanjutnya menggunakan kendaraan roda 4. Anies bersama rombongan melakukan konvoi ke AB Pura untuk menginap di salah satu hotel di wilayah tersebut. Dalam kunjungan di Papua, selain menghadiri perayaan Natal Nasional Partai Nasdem di Auditorium Uncen, Anies rencananya akan melakukan beberapa kali kegiatan yang bertujuan untuk penguatan pemenangan pada pemilihan Presiden RI 2024 mendatang. Anies Baswedan mengatakan dirinya merasa senang bisa kembali menginjakkan kaki di tanah Papua. Saya merasa senang bisa kembali ke Papua. Begitu mendarat di sini, saya bisa merasakan udara yang begitu segar dan sambutan yang hangat dalam suasana persaudaraan yang kuat, ucapnya. Nah itu sahabat Enjoy Channel, terkait kehadiran Pak Anies di Papua, ternyata disambut ribuan warga dan Pak Anies merasa senang disambut dengan baik oleh warga Papua. Tidak seperti kemarin teman-teman, ada penolakan dan itu viral di media sosial, menolak kedatangan Pak Anies Baswedan karena Pak Anies dianggap memecah belah, Pak Anies itu intoleran, Pak Anies itu dianggap sebagai memainkan politik identitas. Jadi narasi-narasi seperti itu terus dilakukan oleh mereka, padahal tidak satu pun terbukti Pak Anies melakukan hal yang dituduhkan itu. Dan ini bisa dibuktikan ketika Pak Anies ini menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tidak ada yang dimarginalkan oleh Pak Anies Baswedan, tidak ada itu intoleran, bahkan antar umat beragama di Jakarta itu hidup rukun. Ini terbukti. Jadi tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan hanyalah narasi-narasi yang untuk menjatuhkan Pak Anies Baswedan tanpa dasar sama sekali. Nah teman-teman, coba kita lihat pidato Pak Anies Baswedan di acara agama Nasrani di Papua. Coba kita tonton video yang satu ini teman-teman ya. Hari ini menjadi hari yang sangat berbahagia. Saya merasa bersyukur sekali ketika sore tadi
bisa kembali menginjakkan kaki di tanah Cendrawasih ini. Kehangatan sambutan yang luar biasa, ungkapan persaudaraan yang kita rasakan ketulusannya, kejernihannya, yang itu semua menjadi pengikat rasa kebersamaan, rasa kebangsaan kita. Dan bersyukur malam hari ini diberi kesempatan untuk hadir dalam perayaan yang luar biasa meriah ini. Beri tepuk tangan kepada semua yang hadir. Bahwa indahnya Indonesia bukan hanya karena binekanya. Banyak bangsa lain yang amat bineka, bahkan lebih bineka daripada kita. Tapi kehebatan dan keindahan kita karena yang bineka itu bisa bersatu menjadi satu Indonesia. Pelangi itu indah ketika dia bersatu, tapi ketika dia hanya potongan warna-warna, dia tidak bisa disebut pelangi. Pelangi itu menjadi indah karena dia bersatu. Dan itulah Indonesia kita. Nah itu sahabat Enjoy Channel, sambutan Pak Anies Baswedan di hadapan warga Papua dalam peringatan perayaan Natal. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman yang disampaikan Pak Anies Baswedan, bahwa memang kita itu sebagai warga negara yang suku, agama ini berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Itu yang disampaikan Pak Anies menyejukkan. Tidak ada kalimat provokasi, tidak ada kalimat yang bernada tinggi, tidak ada kalimat yang menjelekkan orang lain. Tetapi itu pun teman-teman, Pak Anies selalu dipojokkan dengan narasi-narasi yang dikembangkan selama ini, dan itu bisa mengarah kepada fitnah. Kenapa? Karena tidak pernah dia buktikan bahwa Pak Anies itu memecah belah, bahwa Pak Anies itu intoleran, bahwa Pak Anies itu memainkan politik identitas. Semua adalah tidak terbukti sama sekali, dan mestinya mereka menyadari hal itu. Karena semakin mereka melontarkan narasi-narasi yang tidak sesuai dengan fakta, maka nama Pak Anies Baswedan makin meroket, Pak Anies makin dicintai oleh warga masyarakat. Karena kalau tokoh itu diperlakukan tidak sewajarnya, teman, ditekan terus, maka justru yang terjadi adalah masyarakat empati, masyarakat simpati kepada Pak Anies Baswedan, dan Pak Anies akhirnya bisa jadi menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.